Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang teramat baik dalam hidup kami. Di sepanjang hari, di setiap waktu, kami merasakan urapan yang baru, kasih setiamu, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di tempat ini. Kami rindu untuk memuji muliakan nama-Mu, bersekutu Tuhan, bersama-sama menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Namun sebelumnya Bapa, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau melayakkan dan menguduskan kehidupan kami. Kiranya kami dapat memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa memulihkan kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada, yang bersama-sama dengan kami Tuhan, baik secara online Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, membawa firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sama-sama memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Bapa, Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah kami dapat bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami untuk beribadah memuji muliakan nama-Mu. Kami bersatu hati saat ini Bapa. Kami ikat, kami tengking, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Darah-Mu yang kudus Tuhan menaungi kami Tuhan, menutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya kami dapat berdoa Tuhan sesuai dengan Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji muliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Warnaikan pujian kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi saudara, naikkan pujian kita, katakan. Bila hati terasa berat, amin.
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. oh, Dia Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan kami mau sujud di altarmu Tuhan. sujud di Altarnya ku bawa hidupku, amin. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah Hidupku, haleluya. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud kepadamu Tuhan. sujud di Altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. oh, Dia ubah Hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari naikkan tanganmu, katakan di altarnya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari naikkan tanganmu, naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu dengan hatimu. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui
Tuhan kami saat ini Bapa. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujianku. Katakan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji muliakan namamu. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sukacita, amin. Haleluya saudara. Hari ini saudara cuacanya cerah saudara. Tuhan beri kita kesempatan untuk datang bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan kita dengan sorak-sorai. Firman-Mu Tuhan, kita baik kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, naikkan pujian kita. Haleluya. Sopanya firman
Yesus baik, amin. Amin. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kalau firman saudara kita bisa duduk lama. Saat ini kita mau memberikan menari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan kita baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, Engkau baik Tuhan. Sekali lagi saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi saudara katakan Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan bekerja, memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa janji-Mu Tuhan selalu tergenapi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata darah telah layakan kehidupanku.
Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi saudara, mari naikkan pujian, kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan selamanya. Sekali lagi saudara katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya itu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau siapkan setiap hati kami Tuhan, seperti tanah yang gembur Tuhan, yang siap untuk ditanami oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi pohon Tuhan yang berbuah 100 kali lipat
kami, memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang sekeliling kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa, berikan hikmat dan urapan yang baru Tuhan. Kau pakai Tuhan lidah dan mulutnya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi berkat bagi kami, memulihkan kami Tuhan, dan membuat kami Tuhan menjadi lebih layak bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Serahkan. Iya, shalom. Shalom, salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Kita bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita masih boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita boleh masih hidup, boleh bergerak. Kita percaya bahwa karena Tuhan campur tangan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-26. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-26. Ayat ini kita sama-sama seringkali dengar dan sama-sama kita akan bersama merenungkan, karena memang firman Tuhan harus diulang. Kita harus sama-sama merenungkan terus-menerus dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama baca dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-26. 2-3. Tetaplah, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini sambil tema sesuai dengan judul dari Yakobus ini, yaitu menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri dalam setiap kehidupan kita, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, bahwa terkadang kita dalam hal ini dikatakan apa tadi? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Seringkali tanpa sadar, seringkali secara manusia kita dapat membela diri bahwa saya manusia, gampang masih bisa jatuh, masih bisa menyimpang dari setiap kehendak Tuhan. Secara manusia seringkali kita berperilaku mengatakan seperti hal itu. Mengapa? Karena kita pikirkan kita wajar. Oh, manusia sana kan masih kita melihat manusia hidupnya kok diberkati tapi hidupnya hanya biasa-biasa tapi hidupnya diberkati. Tetapi di sini firman Tuhan yang kita harus lakukan, kita tidak serupa dengan manusia. Amin. Yang Tuhan inginkan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Apa yang manusia lakukan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing tujuannya hanya satu, berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara supaya berkenan kepada Tuhan? Yaitu menjadi pelaku firman.
Nah, kadangkala kita mau seimbangkan, kita mau menyamakan kehidupan kita dengan orang lain mungkin. Kita seringkali, kadang-kadang kita ingin menginginkan kehidupan kita supaya membawa kehidupan kita, berjalan kehidupan kita seringkali sesuai dengan orang lain, sesuai dengan cara hidup orang lain, ukuran orang lain. Tetapi firman Tuhan, lain yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yang saya khawatirkan begini, ironis, setiap orang percaya kepada Tuhan, banyak orang menjadi orang percaya Kristen, banyak orang masuk gedung gereja, banyak orang melakukan ritual agama, tetapi tidak menjadi pelaku. Ini yang harus kita ulang terus menerus. Mengapa? Karena seringkali kita sadar dengan berjalannya waktu, dengan hanya rutinitas yang kita lalui, seringkali kita lewat dan gagal paham dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita, yes. Tetapi yang Tuhan inginkan, apa kita pelaku enggak? Bukan tentang pelaku kejahatan, tetapi pelaku kebenaran. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu apa? Menipu diri sendiri. Berarti dalam hal ini, ketika kita sudah mengerti rencana Tuhan, apalagi kita sudah banyak, kita bilang begini, banyak engkau tahu, banyak dituntut. Kalau ketika kita sudah tahu kebenaran terus tidak melakukan, lebih banyak besar hal yang Tuhan tuntut daripada kita. Jadi bukan sekedar kita tahu ayat, bukan sekedar kita lakukan sekedar ibadah apapun modelnya, tetapi yang Tuhan inginkan, apakah kita menjadi pelaku? Ini yang Tuhan inginkan. Jadi menjadi pelaku firman bukanlah masalah yang mudah, tetapi karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Kenapa bertentangan dengan keinginan daging kita? Karena kita hidup bukan di dalam roh. Makanya begini kita bilang, roh kita hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apa? Roh itu yang seringkali menuntun kita, membawa kita, memimpin kita dan mensadarkan kita. Dalam hal ini seringkali kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita mengaku anak Tuhan, tetapi kita tidak sepertinya anak Tuhan. Kenapa? Seringkali bertolak belakang dengan apa yang keputusan yang kita lakukan. Kira-kira bagaimana? Seringkali kita mengaku kita anak Tuhan, kita ciptaan baru, kita warga kerajaan sorga. Tetapi bagaimana? Kita lakukan tidak kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita harus pikirkan. Mengapa kita harus pikirkan? Orang yang tidak mau pikirkan berarti dia rela untuk binasa. Saya tanya sekarang buat kita semua, siapa mau binasa? Tidak ada yang mau binasa, tetapi yang Tuhan inginkan kita lakukan enggak? Itu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita boleh baca dulu dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih apa? Besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bayangkan, kita berasal dari Allah, benih dari Allah. Oleh sebab itu, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam bumi ini. Kita bilang, kamu akan sengsara, akan nama. Kita akan melakukan segala proses kehidupan, model apapun kita, prosesnya kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi yang Tuhan ingin supaya apa? Kita tetap teguh, kita tetap senantiasa berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kalau kita tidak berasal dari Allah, lakukanlah sembrono, lakukan sembarang. Kita di mana? Pertanyaannya, siapkah kita binasa? Pasti kalau tujuan kita datang beribadah supaya kita diberkati mungkin. Tujuan kita datang beribadah mungkin supaya apa? Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kita kesehatan mungkin. Bagi kita, tujuan kita mungkin yang positif. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan dulu hal-hal yang positif. Karena apa? Apa yang tidak pernah timbul, yang Tuhan sediakan. Bagaimana bisa kalau kita hanya berharap yang baik-baiknya saja? Alkitab bilang dalam Ayub, sedangkan yang tidak baik kamu tidak mau menjadi pelaku itu. Bukan justru menjadi kejahatan di mata Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan, roh yang ada dalam diri kita lebih apa?
Lebih besar. Sehingga apa? Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takuti dalam kehidupan kita, sebenarnya itu tidak usah dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bilang, enak bicara, saya yang hadapi, saya yang jalani. Mau di apa? Sudah begitu kehidupan. Kalau tidak mau hadapi, ya mati saja. Amin. Iya tuh. Selama nafas masih ada di badan, sudah begitu proses kehidupannya. Sudah begitu kita lewati saja, mau di apa? Salib kita masing-masing, amin. Kita harus pikul. Kita bilang. Jadi oleh sebab itu di sini firman Tuhan, roh yang ada di diri kita lebih besar. Bagaimana roh itu lebih besar kalau kita betul-betul connect dengan Tuhan. Orang yang seringkali dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, itu yang pasti rohnya yang lebih roh Tuhan lebih besar dalam diri kita. Orang yang melakukan firman Tuhan mustahil tidak akan menghadapi setiap tantangan hidup dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan sudah memberikan kita dalam kehidupan kita lewat kematiannya. Satu, yang pertama pengharapan. Lewat kematian Tuhan di kayu salib, Dia memberikan kita pengharapan. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, keselamatan. Bayangkan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya. Dia sudah memberikan kita kepastian. Sedangkan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Pertanyaannya, kita sudah melakukan enggak? Makanya dalam tema kita dalam hal ini menjadi dan bukan hanya pendengar. Apa yang kita lakukan selama ini? Yang Tuhan tuntut bukan orang yang berseru-seru Tuhan. Amin. Kita boleh baca dulu. Matius 7:21. Matius 7 ayatnya ke-21. Kita baca 2-3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang. Bayangkan, orang yang melakukan yang masuk dalam kerajaan sorga. Kalau orang yang tidak dengar-dengaran, orang tidak melakukan, bagaimana nih? Pertanyaannya, sampai kapan kita mau tidak melakukan kehendak Tuhan? Jangan kita bilang, saya tidak bisa berbicara. Jujur, kalau soal berbicara, tanya Mami. Saya ini paling tidak bisa berbicara. Sebenarnya kalau soal berdiri di sini, dari awal saya mulai berdiri sini, saya mungkin di lantai 3, saudara. Kalau mau jujur, saya apa yang kurang bilang ini di atas sini, di atas mimbar. Mami di Batam itu hari. Saya bilang, kau berdiri, tidak ada, jangan suruh orang lain, jangan tamu, jangan kau yang berdiri. Saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang saya bilang keringat-dingin saya. Soal tentang keterbatasan, saya paling keterbatasan. Tetapi mau sampai kapan kita hidup dengan keterbatasan kita? Sampai kapan kita hidup dengan kita punya otak pikiran yang terbatas? Sedangkan kita sembah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau sampai kapan saya tidak bisa berdiri sampai sekarang ini? Bagaimana bisa mulutku kayak tak kunci? Mulutku kayak tidak bisa bicara, seperti Magilior bilang, apa bisa bilang, so belajar VL ini hambanya, tapi kayak tidak bisa saya lihat saja mukanya orang. Bagaimana bisa kalau tidak akan praktek, kita akan tidak melakukan. Tidak ada langkah awal yang kita lakukan, kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Makanya di sini bukan tentang kita melakukan aktivitas pelayanan, bukan tentang kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita masih hidup dalam gereja, tetapi yang Tuhan inginkan, apakah kita betul-betul enggak, kita sungguh-sungguh enggak melihat rencana Tuhan, melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, 2-3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bayangkan kalau kita betul-betul kita betul-betul memahami hal ini, kita tidak akan melakukan setiap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena setiap apapun yang bertentangan dengan Tuhan mengakibatkan kebinasaan. Akibat dosa ialah maut. Kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kita merancangkan, bukan hanya mulutku penuh
dengan apa? Pujian, haleluya. Tetapi di sini katakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, ini sukar sulit untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita memfasi kompromi. Kita masih ingin sedikit-sedikit, serong-serong sedikit. Karena apa? Kita masih sehat. Kita masih kuat. Coba ya kalau kita sudah sakit berat, mungkin TBC, mungkin sudah muntah darah mungkin, atau kanker mungkin kayak ember di mulut atau bagaimana, baru lakukan kehendak Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan inginkan supaya apa? Kita sungguh-sungguh taat dan setia. Jangan ukur apa yang kita ukur dengan pikiran kita, karena pasti terbatas. Kalau kita ukur dengan apa yang kini lemaka, lepe mata, tidak ada uang, tidak ada kasih nanti besok minggu depan untung kita masih hidup. Kalau pada waktu tidak ada uang baru kau mati, Tuhan tanya, jangan dulu masuk. Apa yang kau buat? Apa yang kau lakukan di bumi? Kan kita harus juga bermasyarakat. Kita kan juga harus, banyak sekali alasanmu, jangan terlalu banyak alasanmu. Tuhan tidak melihat apapun yang kita lakukan. Betul, kita harus betul-betul melakukan setiap sosialisasi dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kau perbuat seperti itu Tuhan. Benar. Tetapi dengar, jangan tinggalkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Seringkali kita gagal paham dalam hal ini. Kita hanya melakukan apa yang menjadi keuntungan. Apa yang menjadi keuntungan? Daging kita, pikiran kita. Yang seringkali menjadi gagal paham, seringkali keterbatasan kita. Kita jalan dengan pikiran kita. Ada apa yang kira-kira? Kita mau jalan dengan pikiran kita. Manusia sana selalu mengecewakan saya. Dia ceritain saya. Jamu kok. Sudah Mika. Jamu kok. Berhenti Mika. Ya sudah. Pilihan kembali kepada kita. Amin. Pilihan keputusan kembali kepada kita. Tuhan tidak memaksa orang masuk surga. Kira-kira bagaimana? Tuhan tidak paksa orang masuk surga. Tetapi orang yang mau dituntun, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti. Amin. Jadi roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Bagaimana cara supaya roh itu besar dalam kehidupan kita? Makan firman Tuhan, bukan Alkitab yang dimakan, bukan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu terus yang kita ulang sehingga apa? Itu bertumbuh, berakar, berbuah. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan itu dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau pimpinan Roh Kudus pasti kebenaran. Jadi oleh sebab itu dalam hari-hari penghabisan ini, dalam hari-hari waktu yang Tuhan masih beri, jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang Tuhan beri. Berulang-ulang siapapun yang berdiri, siapapun hamba Tuhan mengatakan, kita sudah di ujung penghabisan. Seringkali kita lupa akan hal ini. Seringkali kita lupa akan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita lupa? Karena kita lebih fokus yang lain daripada rencana Tuhan. Amin apa tidak? Kita lebih fokus dengan kepentingan diri kita sendiri. Apa yang menguntungkan diri kita sendiri. Karena saya butuh ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Nanti kalau saya tidak lakukan, saya tidak dapat ini Tuhan. Bagaimana bisa? Tuhan memperhatikan orang benar. Alkitab bilang, malaikat Tuhan berkemah kepada. Cuman kita tidak, hati kita tidak terbuka, tidak sungguh-sungguh, tidak hancur. Sehingga kita meragukan rencana Tuhan. Kita seringkali ragu akan rencana Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita, pikiran kita hanya terfokus kepada dunia. Kita hanya mengumpulkan harta. Padahal Alkitab bilang, ngengatan karat akan merusakkan. Kira-kira bagaimana? Harta segala sesuatu yang kita miliki akan habis. Tetapi ketika kita invest, apa yang kita invest? Apa yang kita lakukan? Itu yang kita invest di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang kita. Apa yang kamu ukur, itu yang Tuhan Kalau kau ukur sedikit, Tuhan tidak mungkin. Pasti dia tahu hatimu. Alkitab bilang, jagalah hatimu. Bagaimana bisa Tuhan mau perhatikan kita kalau kita sendiri tidak dengar-dengaran? Dia setia. Setianya apa? Kita masih hidup sampai sekarang. Kita masih bergerak, kita masih sehat. Kita masih melakukan segala sesuatu. Bagaimana Tuhan tidak setia? Siapa yang tidak katakan Tuhan tidak setia? Tuhan masih setia. Tuhan masih memberkati kita. Tetapi seringkali kita
Tidak pernah terbuka pikiran kita, tidak pernah hati kita hancur di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita tumpul di hadapan Tuhan. Bagaimana tumpul kita? Baca firman mungkin kita kurang ini, berakar betul-betul. Hanya fokus kita, hanya memperkaya kita diri sendiri, memperenakkan diri kita sendiri sehingga apa? Kita lupa dalam setiap rencana Tuhan. Kita baca lagi. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Ini tipuan iblis. Ini rencana Tuhan, rencana iblis dalam setiap kehidupan kita. Kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Iya, kita baca sama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi apa? Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan apa? Bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Bayangkan, kita ini sebenarnya anak siapa? Jangan sampai kita hanya masuk gereja, keluar gereja, kita tidak tahu ini anak siapa. Kita bilang anak Tuhan, tetapi perilaku kita, apa yang kita lakukan, keputusan, tindakan kita justru menjadi setan, kesetanan. Apa yang kita menjadi kejahatan dalam kehidupan kita. Kalau apa yang kita akui, kita anak Tuhan, terus yang ayat ini Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis apa? Menjadi bapamu. Bayangkan, kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, kejahatan, berarti iblis jadi bapak kita. Dari sini kita bisa mengerti. Sampai di sini kita bisa mengerti. Kita hitung-hitungan tentang pelayanan, kita hitung-hitungan apa yang kita sudah berikan buat Tuhan. Kita hitung-hitungan, tetapi kalau Tuhan sudah memberkati kita nafas, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan buat kita. Tuhan tidak pernah batasi anugerahnya dalam kita. Karena kita hidup hanya kasih karunia. Siapa yang percaya kita hidup hanya kasih karunia? Atau kita hidup karena duku baik kah? Kita hidup karena apa? Tidak ada. Kita hidup hanya kasih karunia. Kalau kita hidup kasih karunia, dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Amin. Dan di sini firman Tuhan dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapak kecil, setan. Berarti hal-hal yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan, iblis menjadi bapa kita. Jangan mengaku anak Tuhan, mengaku kita Tuhan, Yesus adalah Bapakku. Kalau yang kita lakukan sendiri yang bertentangan dengan Tuhan, bagaimana bisa? Dikatakan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saudara dan saya, kita sama-sama mengoreksi, sama-sama kita memikirkan hal ini. Karena kalau kita tidak memikirkan, sia-sia beribadatan kita. Sia-sia perjalanan kehidupan kita. Sia-sia pengiringan kita akan Kristus. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, semuanya kita akan berhadapan. Segala perbuatan kita akan mempertanggungjawab. Segala perbuatan kita akan jawabkan. Nah di sini dalam hal ini kita harus betul-betul matang. Hagai bilang perhatikanlah keadaanmu sekarang ini. Kalau engkau bermain, engkau tidak memperhatikan sekarang ini, hidupmu, hatimu dikuasai. Siapa yang menguasai? Pertanyaan saya, siapa yang menguasai kita? Kalau kita tahu roh yang ada dalam diri kita, berarti harusnya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang menjadi bapa kita, bukan iblis. Seharusnya. Tetapi setiap tindakan kita, setiap perkataan kita mungkin, setiap pikiran kita mungkin yang kotor mungkin, yang mengandung jahat mungkin, yang mengandung negatif mungkin, berarti itu harus kita minta ampun. Kita harus perlu bertobat enggak? Perlu bertobat. Alkitab bilang bertobatlah setiap hari. Jadi iblis sepertinya begini, kita seringkali begini. Kita hanya bilang
Iblis itu bekerja pada waktu orang hanya kerasukan. Iblis bekerja pada waktu orang mungkin kelihatan pocong di pohon pisang, mungkin dia bekerja dalam hal itu. Tapi tidak. Sekarang dia bekerja lewat apa? Banyak hal. Lewat pikiran kita, lewat tindakan kita. Apalagi lebih ngiri, dia lebih pakai kita, yo lakukan mo ko rutinitas agamamu, lakukan mo ko. Tapi jangan kau lakukan fair, itu lebih ngiri lagi. Kita lakukan rutinitas masuk gereja keluar gereja, tapi lebih ngiri kalau kita tidak lakukan. Kita lakukan rutinitas, tapi dosa juga jalan terus. Kita lakukan ritual agama, tapi dosa tetap mengalir juga. Kejahatan, kekhawatiran, kekikiran, ada semua di situ. Mamon. Kalau kita punya kebenaran, kita lakukan kebenaran, kita punya pimpinan Tuhan, kita punya Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti campur tangan. Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan. Saya ulang, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dikatakan apa? Ia akan menerima banyak apa? Pukulan. Siapa yang berkata ini? Bukan saya sendiri, tapi firman Tuhan bilang. Orang yang tidak melakukan akan menerima banyak apa? Pukulan. Bahaya ini berarti. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen. Bukan sekedar kita hanya melakukan ritual agama. Tetapi yang Tuhan inginkan kita harus melakukan. Kalau kita tidak melakukan, kita bilang Lukas 12:47 ini. Coba bilang. Menerima banyak apa? Pukulan. Banyak hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Seringkali itu gagal karena apa? Kehidupan seringkali kita, keputusan kita, tindakan kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Harus kita sadari hal ini. Karena apa? Karena hidup kita hanya sementara. Kita seperti uap. Amin. Alkitab bilang. Seperti daun yang kering. Bagaimana bisa kita pertahankan dengan sikap seperti ini? Bagaimana bisa kita pakai karakter kita sampai mati? Karakter ini yang membunuh kita, membinasakan kita. Bagaimana bisa kita akan mengubah karakter kita? Ya tinggal di dalam pimpinan Rohku. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, proses demi proses memang sakit. Mau diapa? Sudah begitu kehidupan. Seperti bangsa Israel. Prosesnya dalam padang gurun bagaimana? Enak atau sakit? Tidak enak. Dalam kehidupan mereka kita tahu 40 tahun, malam lagi. Jadi kita di sini firman Tuhan menginginkan supaya apa? Proses kehidupan yang Tuhan inginkan supaya kita betul-betul memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatunya Tuhan tahu kehidupan kita. Alkitab bilang ini, ketika kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tampung air mata kita di kirbatnya. Tuhan tahu kehidupan kita sebelum bibir mulut kita ucapkan, sebelum pikiran kita memikirkan, Tuhan menyediakan. Bagaimana Tuhan akan melakukan hal itu ketika kita peka dengan Tuhan. Ya pertanyaannya saya sekarang pada setiap kehidupan kita, seringkali kita kurang kepekaan dengan Tuhan. Kita peka dalam hal kedaging, amin atau tidak? Kita hanya peka dalam hal-hal materi. Kita peka dalam hal-hal yang menyenangkan buat kedagingan kita. Padahal
daging ini sebatas 60 sampai 70 tahun kita bilang. Tapi saja tidak sampai 60, 57 selesai. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Na, 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 na. Jauh sendiri. Padahal semuanya itu hanya bersifat baik. Tapi kalau saya tidak cari, saya tidak hidup. Sudah begitu kehidupan. Sudah, kita harus jalani kehidupan. Tetapi jangan keluar dari rencana itu. Jangan sampai tidak melakukan firman. Kadang-kala kita hanya mau yang enak-enaknya, kita bilang selalu. Betul. Seringkali kita hanya mau yang baik-baiknya saja. Tapi yang tidak baiknya kita tidak memikirkan. Padahal di balik semua itu ada yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Lukas 6 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Lukas 6 ayatnya yang ke-46 sampai 48. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena apa? Rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita betul-betul membangun hubungan kita lakukan hubungan dengan Tuhan di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Tuhan Yesus. Kalau kita bangun hidup kita, hati kita, hubungan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di atas bangunan yaitu kokoh di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Saya percaya apapun yang melanda kehidupan kita, apapun yang kita alami, betul memang sakit, betul memang pedis. Tetapi kita bilang kita harus melewati semuanya itu. Kita harus betul-betul lewat proses kehidupan kita. Salib kita senantiasa sama-sama kita pikul, sama-sama kita. Karena di balik orang yang bertahan dia yang selamat, Alkitab bilang. Orang yang bertahan dalam apa? Orang yang bertahan dalam kekudusan. Amin. Orang yang bertahan dalam melakukan kehendak Tuhan yang selamat. Sehingga apa? Orang yang bertahan betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, dia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Alkitab mengatakan begini, siapa yang namanya tercatat di buku kehidupan, dia yang selamat. Dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya kita akan terdaftar dalam buku kehidupan? Bukan orang yang berseru-seru tadi. Amin. Orang yang tercatat dalam buku kehidupan bukan hanya orang berseru-seru bilang Tuhan, Tuhan. Orang yang menyanyi, orang melayani, bukan. Bukan hanya orang yang ritual agama, tetapi orang yang betul-betul sungguh-sungguh dengan tindakan, dengan pikiran, dengan bibir, dengan lidah. Alkitab bilang, lambat mendengar, sedikit berkata-kata, lambat mendengar Kita baca dulu ayatnya, lebih jelas. Ya. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi apa? Lambat untuk, dan juga lambat untuk. Nah ini. Inilah yang dalam kehidupan manusia saat ini. Orang yang melakukan dalam Yakobus 1:19 ini, itu tadi di dalam Bapa menjadi pendus. Bapa kita itu menjadi pendusta, ini dia, iblis. Setiap sifat-sifat yang dalam Yakobus 1:19 ini, kalau ada dalam diri kita,
berarti harus dipertanyakan kekristenan kira-kira bagaimana? Karena orang yang betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan pasti senantiasa ialah jaga pikiran. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau dalam hal ini ada dalam setiap kehidupan kita, mari kita bertobat. Jangan kalau kita ulang berarti kita tidak kayaknya berat hal ini. Kayaknya enak ya. Kita masih pegang dengan karakter seperti ini. Sampai kapan kita pegang seperti karakter begini? Jangan sampai Alkitab bilang kita akan menerima banyak buku. Jangan kita hanya penikmat khotbah, kita hanya menikmati pendengar. Hanya menikmati firman Tuhan tetapi kita tidak berubah. Itu lebih konyol lagi, lebih bodoh lagi. Nah kita bilang janganlah kamu bodoh, hendaklah kamu seperti orang arif. Bagaimana caranya untuk kita harus menjadi arif? Kita betul-betul tertanam, bertumbuh, berbuah. Kita dipanggil untuk terpilih dan setia. Kita tidak hanya terpanggil sebagai orang Kristen, kita lahir sebagai Kristen tetapi tidak berakhir di neraka, lebih ngeri. Tetapi kita terpanggil, terpilih dan setia untuk di mana Yesus berada, kita pun berada. Ada amin? Iya. Jadi di sini firman Tuhan kita sama-sama renungkan. Buat saudara yang kasih dalam Tuhan, buat kita sama-sama, buat saya, buat kita semuanya. Akibat menjadi pelaku firman, kita baca di dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. Kita sama-sama baca. Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti apa? Pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa? Pakaiannya, supaya ia jangan apa? Berjalan telanjang kemaluannya. Bayangkan, apa yang dimaksud sini? Kita harus mengenakan pakaian kebenaran. Amin. Pakaian kebenaran, apapun Alkitab bilang jelas, firman Tuhan itu bagaikan pedang yang menusuk sampai ke sumsum, Alkitab bilang, amin. Jangan kita hanya mendengar, terus kita hanya dengar yang baik-baiknya, terus yang tidak baiknya kita hiraukan, masuk telinga kiri, telinga kanan. Urusanmu. Kita punya urusan sama Tuhan, kita hanya menyampaikan keputusan kembali kepada Kalau mau di mana Tuhan Yesus berada, kita berada, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau engkau tidak melakukan, kau punya urusan sendiri dengan Tuhan. Karena bukan orang yang berseru-seru terkatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan berulang-ulang mengingatkan begini, aku memilih orang yang berkualitas. Kualitas seperti apa? Kualitas orang yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu senantiasa berlaku dan menyenangkan di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan sama-sama kita simpan. Kita tanam dalam kehidupan kita. Kita betul-betul lakukan. Karena ini perintah bagi setiap kita. Ayat terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Jadi orang yang mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan Siapa yang percaya? Haleluya. Jadi sini firman Tuhan supaya kita betul-betul memahami kehidupan kita, bahwa kita terbatas. Apa yang kita lakukan hanya sementara.
Tetapi kalau kita memikirkan hal ini, kita betul-betul memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita bilang, saya percaya itu yang Tuhan akan perhitungkan. Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kami mau bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup ini Bapa. Kami tidak mau hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami layak Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Yesus. Ya dalam sejarah lama, lama sejarah lama, haleluya. Yesus, Haleluya. glory. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus diubahkan setiap hari Bapa. Kami mau terus dipulihkan setiap hari. Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus menolong hidup kami. Butuh Roh Kudus menjamah kami, memulihkan kami setiap hari. Kami rindu Tuhan untuk dilayakkan setiap hari. Haleluya. Kasih setiamu Hosana bagimu Tuhan. Glory Yesusku. Kaulah pujian kami. Kaulah penyembah kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami minta dengan hormat Bapak Daniel Limbong untuk mengantar kita dalam doa syafaat.
Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu siang hari ini oleh karena kasih dan pertolonganmu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada siang hari ini, kalau kami boleh ada, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan pada siang hari ini, kami Tuhan masih boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah Tuhan disampaikan pada siang hari ini, itu Tuhan boleh Tuhan tertanam materai di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu ya Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami, boleh tumbuh dan boleh berbuah guna hormat kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu telah datang kepada kami, bahwa biarlah Tuhan firman boleh kami lakukan. Kami tidak mau cuma sebagai pendengar saja, tetapi kami rindu Tuhan, kami mau sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan percaya hanya firman-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang sanggup Tuhan untuk merubah setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkanlah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Supaya Tuhan seberapa kami yang hadir Tuhan pada siang hari ini, kami tidak datang Tuhan sebagai pendengar, tetapi kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang Engkau Tuhan sudah Tuhan panggil menjadi orang-orang menjadi ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berkata-kata untuk menjadi saluran berkat kepada kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan berhenti Tuhan, tetapi firman-Mu akan terus Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itu boleh menghidupkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya. Engkau memberkati di dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati anak, istri Tuhan, bahkan seluruh Tuhan rumpun keluarga dimanapun berada. Biarlah di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya pada siang hari ini Tuhan, buat Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan di sini yang Engkau sudah panggil menjadi Tuhan Gembala sidang jemaat-Mu di sini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu ini tetap pakai Tuhan untuk menjadi Tuhan pemimpin di dalam jemaat-Mu ini. Biarlah hamba-Mu Tuhan Engkau beri hikmat karunia daripada-Mu, supaya tetap kuat sehat Tuhan untuk membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, berkati Tuhan setiap pergumulan di dalam kehidupannya, supaya di dalam kehidupan rumah tangga Tuhan, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Juga Tuhan pada siang hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tak jenuh-jenuh kami Tuhan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau lawati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Curahkan Tuhan bangsa kami ini dengan kedamaian, ketentraman Tuhan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami sebagai umat-Mu Tuhan boleh bebas untuk senantiasa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap para pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai Tuhan yang terendah sekalipun. Engkau Tuhan membekali Tuhan mereka Tuhan dengan rasa takut akan Engkau, supaya di dalam menjalankan roda pemerintahannya Tuhan bukan memakai Tuhan pikiran kekuatan mereka, tetapi dia Tuhan hanya Tuhan boleh menjalankan Tuhan pemerintahan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Begitu juga Tuhan di tempat di lingkungan kami berada, bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau curahkan Tuhan kedamaian, ketentraman di area lingkungan kami, di mana kami senantiasa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah lingkungan ini Tuhan penuh ketentraman, kedamaian, dan umat-Mu di sini boleh bebas untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa seberapa kami yang hadir pada siang hari ini,
kami sudah dikuatkan. Bahkan Tuhan yang datang mungkin berbagai masalah, yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan Engkau akan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang jalan tertutup Engkau buka jalan. Supaya setiap di dalam pergumulannya Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Lanjut dari ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami akan membawa korban tetangan kami, persembahan kami Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang terulur. Biarlah Engkau balas berlipat ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dan kami lakukan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita akan membawa persembahan kita dan kita naikkan pujian kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi naikkan pujian kita. Jalan hidup, amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita selama sepekan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Yunti. Shalom, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu. Hari Senin tidak ada kegiatan, tapi terbuka bagi yang akan latihan musik ya. Jadi bagi anak-anak muda maupun kita semua yang ingin belajar musik bisa datang di hari Senin. Kemudian hari Selasa ada ibadah kaum wanita sesuai dengan dijadwal, itu bertempat di keluarga Ibu Agustina Manik jam 4 sore. Pembukaan Ibu Selby dan pelayan firman Ibu Dorce. Kemudian hari Rabu ada ibadah kaum pria di gereja jam 7 malam. Pembukaan Bapak Daniel dan firman Tuhan Bapak Seth. Kemudian hari Kamis ada doa malam di gereja jam 7 malam dan diharapkan untuk kehadiran semua para pelayan Tuhan. Pembukaan Saudari Kesia dan pelayan firman Bapak Ray. Kemudian sesuai juga di jadwal hari Jumat ada ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Andes jam 6 sore ya, bukan jam 10. Jadi jam 6 sore itu pembukaan Bapak Seth dan pelayan firman Bapak Yeskiel. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 malam ada ibadah youth di gereja. Pembukaan Saudari Cindy dan
penyampaian firman Bapak Seth. Kemudian minggu terakhir di September, worship leader Ibu Rita, singer Saudari Angel dan Saudari Iren. Kemudian jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu. Masih ada info tambahan atau jadi semua ya jadwalnya ya? Tidak ada yang di cancel, ibadah rumah tangga tetap jadi. Oke, jadi tidak ada yang di cancel, sesuai jadwal semua. Kita doakan sepanjang minggu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan saya kembalikan. Dan sebelumnya terima kasih kepada yang melayani hari ini, dan kami juga bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan ibu keluarganya mamanya Anirta ya. Kita doakan, kalau saya dengar-dengar mamanya Anirta atau ibu kekasih kita dalam kelemahan tubuh ya. Jadi mari dukung seluruh jemaat Tuhan untuk kesembuhan tante dari mamanya saudari kita Ibu Anirta ya. Jadi topang dalam doa, dan bahkan seluruh jemaat yang lain yang dalam kelemahan tubuh juga tetap kita doakan. Semoga cepat pulih ya, dan bersama-sama kembali dengan kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang memimpin kita dalam pujian. Demikian lawatan jemaat kita selama sepekan. Mari saudara, Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan masih mengangkat pujian kita. Sebab hanya bagi Dia segala pujian, hanya bagi Dia segala hormat.